Sejarah bisnis bukan sekedar kisah tentang angka dan pasar. Ia adalah catatan perlawanan manusia terhadap keterbatasan dan obsesi mereka untuk menguasai ruang, waktu, dan makna. Di balik layar ponsel kita, di antara ucapan selamat pagi dan janji sukses semu, ada sistem yang diam-diam menertawakan ketakutan kita. Kita disuruh bahagia, kita disuruh sabar, kita disuruh kuat, tanpa pernah ditanya apakah kita benar-benar masih ingin bertahan. Sejak revolusi industri dimulai dan mesin uap pertama menggerus kota di abad 19, manusia berpikir bisa mengendalikan nasibnya. Mereka menyebutnya rencana bisnis 1.0, industri pertama yang bukan cuma membunuh waktu, tapi juga nurani. Dunia bisnis telah mengalami serangkaian mutasi sistemik. Kemudian listrik, otomotif, dan pabrik datang. Manusia bekerja tanpa tidur, rencana bisnis 2.0 lahir. Mesin jadi tuan, manusia cuma pelengkap. Lalu, komputerisasi dan putusan berdasarkan data di rencana bisnis 3.0 hadir. Manusia jadi data, keputusan diambil oleh angka. Internet meledak. Hingga era internet dan big data di rencana bisnis 4.0 menyebar dan mewabah. Semua orang berkompetisi tanpa sadar jadi produk yang mereka jual sendiri. Setiap fase menandai perubahan bukan hanya dalam metode produksi, tapi juga cara manusia memahami pasar, komunitas, dan eksistensinya. Kini kita hidup di ambang rencana bisnis 5.0, sebuah era di mana bisnis tidak lagi hanya soal profitabilitas, tapi juga soal menciptakan nilai kemanusiaan. Di sini, teknologi bukan lagi alat pengendali, melainkan sebagai makhluk kolaborator. Audiens bukan lagi sekedar konsumen, tapi manusia dengan identitas, keresahan, dan aspirasi. Kami pilih hybrid 5.0 bukan karena kami ikut tren, tapi karena kami tahu sistem tidak bisa dihancurkan, tapi bisa direkalibrasi dan override tanpa perlu di-reboot ataupun di-hard reset. Kami gunakan teknologi dan komunitas, algoritma, dan suara-suara kecil yang selama ini dibungkam. Kami buat ruang bagi mereka yang tak lagi percaya ilusi, tapi juga belum menyerah pada kekosongan. Di sini, luka diterima, ketakutan dirangkul, dan kegilaan dipeluk. Karena hanya mereka yang pernah jatuh yang tahu bagaimana caranya berdiri tanpa harus pura